Halo, selamat siang sahabat remajaku semuanya, terutama sahabat KPS dimanapun berada. Selamat berjumpa lagi dengan kami berdua di studio KPS Yogyakarta. Masih ingat teman-teman di mana kita bisa menghubungi KPS? Ya, saya kembali mereview di www.kps.yogyakarta.go.id. Bersama saya Kak Arbantari Dan saya Kak Jayanti. Oke sahabat KPS dimanapun berada, setelah sekian lama kita tidak berjumpa ya. Nah, bagaimana dengan kabar teman-temanku semuanya? semoga selalu sehat ya. Ya, amin. Pandemi ya sudah pernah Kita lalui. Iya, kita lalui, dan ini sempat membuat kita dakdikduk juga. Proses pembelajaran juga sempat melalui berbagai macam mode ya Kak. Nah, hari ini kita berkesempatan lagi untuk mengunjungi sahabat KPS ya. Hari ini kita berdua akan memperbincangkan tentang remaja Kak. Remaja, dinamika remaja Iya. ya Kak ya. Kak Urba nih, ngobrol tentang remaja itu serasa nggak pernah ada habisnya Kak. Iya. Apapun itu selalu menarik loh Kak untuk diperbincangkan. Karena apa? Karena remaja itu satu fase tersendiri Iya. ya di dalam kehidupan kita. Kita pernah mengalami ya Kak ya. Masa yang paling indah, masa remaja. Kayak lagunya Masa yang paling itu ya, ya. terus kayaknya salah Iya, ya. itu. Jadi Masa remaja, masa yang paling indah, betul. Nah, Kak Urba, hari ini kita mau ngobrolin nih tentang remaja. Sebenarnya apa saja sih yang biasa terjadi atau masalah-masalah apa yang biasanya dialami oleh remaja ini Kak Urba? Ya, karena itu sekalipun masa remaja itu tidak panjang, tetapi biasanya masa yang paling berkesan, tapi juga masa yang paling kadang membuat semua deg-degan, ketar-ketir, dan juga banyak yang dinamikanya Kak. Iya. Nah, ya. Karena apa Kak ya? Karena di masa remaja ini satu fase khusus ya, di mana masa remaja itu mereka sudah bukan anak-anak. Iya. Ya, Masa mau transisi. disebut anak-anak sudah nggak bangun ya, karena pada faktanya mereka sudah Iya. beranjak. Masa transisi Besar, ya Kak ya. mau Anak-anak dianggap enggak, dewasa dewasa juga tidak. belum. Nah, itu jadi masa di tengah itu membingungkan ya. Membingungkan, dan oleh karena itu kadang orang menyebut masa remaja itu masa-masanya menantang, masa yang menantang ya. Iya, banyak gejolaknya di situ. Gejolaknya, banyak dilema Iya. yang terjadi di usia itu. Cuma sayangnya nih Kak, banyak orang kadang memberi stempel bahwa remaja itu masa pemberontakan, masa badai, ya, masa dimana banyak gejolak, tetapi gejolaknya yang negatif. Bener nggak nih Kak? Memang seperti itu ya, karena di usia itu seperti tadi Kak, banyak dilema ya, mau di anak-anak enggak, dewasa enggak. Kemudian di usia remaja itu ada perkembangan pertumbuhan ya yang terjadi. Ada yang menyadari perkembangannya, ada yang tidak menyadari. Tetapi faktanya mereka ada perubahan secara fisik ya, dan mungkin juga Secara psikis. psikis gitu Tapi ya Kak ya. secara apa ya, mereka tidak Kedewasaan mengetahui, mentalnya itu tidak mungkin mengetahui fungsi dari berbagai perubahan-perubahan yang terjadi itu apa, untuk apa dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang yang kemudian remaja itu menjadi apa ya, muncul gejolak, kemudian ingin aku ini siapa sih gitu ya. Untuk mencari identitas diri, sehingga disitulah muncul gejolak-gejolak
yang ketika gejolak itu muncul kadang Remaja arahnya ke negatif gitu ya. Jadi apa bisa dikatakan bahwa remaja itu kadang belum siap dengan perubahannya ya Kak ya? Bisa jadi seperti Gitu itu ya? ya, karena tadi secara fisik ada perubahan tetapi tidak tahu fungsi Iya. perubahan itu untuk apa begitu ya, sehingga ada gejolak-gejolak untuk mencari tahu perubahannya seperti itu untuk itu. Nah, kadang mencari hal-hal yang sampai ke yang negatif itu ya. Oke, saya itu pernah punya cerita nih Kak Urba. Ada pernah orang tua yang sempat bercerita ke saya bahwa ternyata di masa remaja ini anaknya itu tumbuh secara fisik itu cepat sekali. Jadi dikatakan bahwa anak saya itu Bu, bagian kaki ke bawah itu rasanya tambah panjang jika dibandingkan dengan bagian yang ke atas gitu, sehingga anak ini merasa lebih tinggi daripada teman-temannya. Dia merasa tidak percaya diri, kemudian jalannya sampai agak membungkuk, menunduk gitu ya, begitu. sehingga Padahal ini kan merasa kurang percaya diri. iya, nggak percaya diri bahwa dia itu memang masanya tumbuh tinggi gitu. Sebenarnya dibandingkan teman-temannya dia belum tinggi. Nah ini kira-kira gimana ini Kak dengan perkembangan atau perubahan fisik yang terjadi di remaja nih Kak? Nah, sebenarnya pertumbuhan itu alami ya sifatnya. Iya. Dan setiap remaja, setiap anak-anak tuh berbeda-beda pola tubuhnya. Ada yang mungkin tadi ya mungkin kakinya yang tumbuh, ada yang lain-lain ya secara fisik. Dan yang harus kita pahamkan adalah itu tadi, bahwa perubahan itu sifatnya alamiah, semua akan mengalami, dan remaja perlu tahu, perlu menyadari bahwa memahami setiap perubahan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu harus bisa menerima perubahan diri itu yang utama ya Kak ya. Ketika bisa menerima, kemudian tetap percaya diri ya, karena setiap orang nanti juga akan mengalami perubahan-perubahan itu walaupun berbeda-beda. Masanya seperti itu ya. Jadi tetap remaja harus memiliki percaya diri dengan keadaan yang dia terima saat itu ya. Apapun perubahannya. Oke, itu salah satunya ya Kak ya. Satunya. Itu sedikit dari perubahan secara fisik Kak. Masih banyak perubahan fisik yang terjadi di remaja itu. Oke aja kita identifikasikan mulai dari tulang sampai ujung kaki. Ya, itu. Nah, sekarang juga kita bisa bedakan untuk remaja yang laki-laki dan remaja yang perempuan. Oh iya. Nah, di sini juga nanti akan muncul ada perubahan bentuk dari perempuan, laki-laki, dan di situ nanti akan muncul lebih spesifik dan gitu ya Kak ya. Harus ada pemahaman saling menghargai antara perubahan laki-laki dan perempuan itu. Ya, oke. karena kalau nggak boleh di sini itu biasanya terjadi juga menjadi bahan guyonan atau bahan semacam jok di antara anak-anak, misalkan si ini begini karena dia melihat pertumbuhan atau perkembangan fisik yang berbeda dari teman-temannya itu Kak. Nah itu juga bisa menimbulkan masalah juga Kak, menjadi bahan bulian ketika berbeda itu tadi ya. Ya, oleh karena itu memang tadi menyadari, memahamkan bahwa adanya perubahan itu setiap remaja harus bisa menerima, itu sangat perlu ya. Nah, yang menjadi salah satu masalah nih Kak, siapa yang bertugas harus menanamkan ini Kak? Karena saya lihat, saya dengar dari anak-anak itu, orang tuanya jarang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya anak. Sepertinya anak-anak itu dibiarkan untuk baca informasi sendiri, melihat informasi sendiri, seperti itu Kak. Iya, ya memang dengan kondisi sekarang di mana orang tua sibuk bekerja, remaja sepertinya merasa sendiri ya untuk menikmati perubahannya. Nah, itu perlu sebagai seorang remaja mungkin juga jangan selalu tertutup ya, artinya harus membuka selain menerima perubahannya, tetap juga harus berkomunikasi kepada teman-temannya yang lain, mungkin juga guru-guru di sekolah. Buka keran komunikasi ya Kak ya. Sebenarnya
untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain itu menjadi satu diskusi yang asik gitu ya, karena bisa saling sharing nih, aku gimana tapi juga ada titik lemahnya Kak, ketika anak-anak sesama sebayanya itu sharing tentang perkembangan dirinya, sama-sama belum tahu loh Kak, ini nanti informasinya juga bisa salah. Gitu. Jadi memang sebaiknya ada orang yang lebih dewasa yang bisa menjelaskan, jadi mereka benar-benar menerima informasi yang tepat. Seperti itu. Kalau di sekolah ya ada guru pembimbing begitu ya. Ya kita manfaatkan lingkungan sekitar sumber belajar yang ada itu. Ya. Seperti itu ya Kak ya. Ada lagi nih Kak, saya sering dengar omong-omong dengan remaja nih ya, kadang mereka itu resah dan gelisah juga masih berkaitan dengan fisiknya nih Kak, yang anak putri nih Kak. Ya, anak putri itu mengeluhkan, Bu, kenapa setelah mereka mengalami menstruasi, mereka, Bu, saya itu mulai banyak keringatnya, mulai berjerawat, seperti itu. Keringatnya mungkin juga bau. Nah, seperti itu. Apakah ini kan potensial juga untuk remaja menjadi sebuah problem? Padahal ketika anak-anak itu sekolah, mereka kan banyak aktivitas, mereka banyak melakukan kegiatan. Salah satu hal yang bisa membuat mereka tetap percaya diri dengan kondisinya ini apa ya Bu? Mereka sering bertanya-tanya juga seperti itu. Apakah mereka perlu ganti baju? Apakah mereka perlu kira-kira? Memang di kayak gitu ya, di perkembangan seperti itu kadang-kadang menimbulkan dampak tertentu, kayak misalnya banyak keringat, kemudian muncul jerawat-jerawat yang itu bikin anak-anak jadi insecure ya, nggak pede dan sebagainya. Nah disitulah orang tua atau mungkin guru di sekolah ya itu perlu menyampaikan perlunya untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kayak misalnya banyak keringat ya, mandinya harus tertib. Kadang-kadang kan anak-anak ya Kak ya, setelah kegiatan seharian di sekolah sampai rumah mungkin tidak segera mandi, malah beraktivitas yang lain. Nah itu juga harusnya tetap tertib ya, menjaga kesehatan. Saya jerawatan, saya juga mengalami, mungkin sampai sekarang masih nih ya. Harus rajin cuci muka begitu ya. Yang penting merawat dan menjaga tubuh itu penting ya. Penting. Untuk anak-anakku yang remaja ya. Gitu. Jadi tetap melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, di sini juga mengkonsumsi makanan yang bergizi juga pengaruhnya nanti ke tubuh juga ya. Iya. Nah, terkait dengan tadi ya banyak keringat dan sebagainya. Mungkin tadi ada yang sampai bermasalah di BB ya. Oh iya, bau badan. Apalagi cowok-cowok yang kalau lihat bola itu maunya sudah terus rendang ya. Nah ini perlu juga untuk baik remaja putra maupun remaja putri untuk juga menjaga kesehatan tubuh ya, merawat tubuh sedemikian rupa sehingga seiring dengan perubahan fisik yang terjadi tetap bisa mengimbangi ya, sehingga efek-efek negatif dari perubahan fisik tadi, itu tetap kita tetap bisa menjaga mengcover ya. Yang penting tadi loh Kak ya, tetap memahami adanya perubahan itu sangat penting. Nah, lagi Kak, kayak mungkin itu secara fisik juga ya. Kalau secara non fisik ya Kak ya, misalnya anak-anak remaja itu kan dia masih sekolah gitu ya. Kadang-kadang punya tuntutan atau dituntut gitu ya, dituntut oleh orang tua, oleh lingkungan gitu ya Kak ya, melebihi kapasitas kadang-kadang ya. Nah ini juga
berpengaruh juga ke apa namanya perkembangan remaja ya. Ketika remaja itu bisa memenuhi tuntutan, it's okay. Tapi ketika tidak bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutannya, ini kadang-kadang bermasalah ya bagi anak-anak. Ya. Anak-anak sudah secara fisik ada persoalan, secara non fisik juga ada persoalan kompleks lah. Iya, makanya susah untuk masa remaja ini benar-benar kompleks ya. Iya. Dia sendiri sedang menghadapi perubahan tubuhnya yang berbeda dari temannya, tetapi sementara dari kalangan keluarga, dari luar lingkungannya juga dia dituntut untuk kadang berperan lebih daripada usianya, begitu ya Kak ya. Contoh yang apa kan ya, yang misalnya apa ya namanya remaja ini dituntut untuk bisa mungkin berperan atau mungkin punya tanggung jawab yang lebih ya di batas usianya. Sebenarnya banyak Kak, ya. Anak-anak sekarang itu saya lihat harusnya mereka, orang tua menganggap bahwa usiamu segini itu harusnya sudah bisa begini gitu ya, misalkan. Tetapi kadang anak sendiri, Bu, aku belum bisa melakukan itu, seperti itu. Misalnya satu contoh, kadang ini jadi problem juga. Anak-anak itu, anak SMP ini terutama, dia itu sudah badannya sudah besar, harusnya bisa berangkat sekolah sendiri, pulang sendiri gitu. Tetapi kadang kenyataannya anak itu belum, karena mungkin proses dilatihnya di keluarga juga belum pernah itu, sehingga dipaksa untuk berangkat sekolah sendiri, pulang sekolah sendiri, seperti itu. Kadang malah ada yang mencoba, orang tua itu menuntut anak untuk bisa berangkat sekolah dengan ya sudah, oke lah kamu bawa motor sendiri. Nah, seperti itu Kak. Padahal sebenarnya mereka belum boleh ini, ya. Jadi ada hal-hal seperti itu juga. Banyak yang merasa bahwa saya diizinkan kok Bu oleh orang tua untuk bawa motor, seperti itu loh. Karena seharusnya memang belum waktunya ya. Iya. Untuk berkendara, iya. Tadi ya bagian dari tuntutan ya tadi ya. Iya, seharusnya belum. Betul. Ya. Termasuk prestasi kan. Prestasi itu ada anak-anak yang memang orang tua menghendaki dia harus juara, dia harus menjadi bintang kelas, dia harus begini, kemudian dituntut untuk ikut les ini. Padahal perlu waktunya ya. Iya, padahal anak sendiri mungkin kurang tertarik di les itu Kak. Jadi ya itu tadi, seperti ada, Bu saya tuh tekanannya. Dan itu kalau apa namanya, anak tidak enjoy melakukan sesuatu itu ya nanti mungkin untuk saat ini mungkin dia bisa ya, tetapi dampaknya itu pasti ada. Jenuh belajar, kemudian juga menimbulkan kepribadian yang berbeda ya. Seperti itu ya Kak ya. Itu salah satu masalah yang berkaitan remaja dengan tadi fisik dan ketugasan Kak. Ya. Sekarang nih Kak, ada juga loh problem remaja yang berkaitan dengan sosial media nih Kak. Ya. Sosial media. Banyak anak-anak itu yang menggunakan medsos mereka dengan kurang tepat. Ya. Salah satu contoh, ketika anak-anak menjalin pertemanan dengan sebayanya atau mungkin yang di luar sebayanya, dengan begitu mudahnya untuk mengikuti, memfollow, iya itu padahal nggak kenal, nggak tahu, iya. Ini banyak orang tua yang menanyakan nih Kak, gimana ya Bu supaya anak-anak saya itu bisa memilih teman, tidak asal teman yang mau ini diikuti, seperti itu Kak. Ini juga jadi problem besar karena banyak hal juga kesalahpahaman terjadi di remaja itu juga dari media sosial. Ya memang kalau ini kaitannya dengan bijak ya dalam bermedsos. Media sosial itu satu bentuk komunikasi yang
saat ini ya yang menjadi trennya, tetapi setidaknya para remaja juga harus hati-hati, tidak asal follow, tidak asal menerima informasi begitu saja, tetapi harus disaring ya, dan disaring sehingga ketika tahu apa yang terjadi, kita bisa itu menjadi bahan pertimbangan untuk follow atau tidak gitu ya. Nah, menjadi hal yang sulit ketika remaja itu menjadi wah takut dicap ya Kak. Nah seperti itu. Jadi kalau dia tidak mengikuti, nanti dibilang dia nggak modern. Kalau dia nggak ikut, nanti dibilang dia anak mami. Kalau nggak ikut, dia dibilang bukan cowok masa kini atau remaja masa kini. Itu problem yang kadang bagi mereka dilihat. Iya, memang problemnya anak-anak sekarang mungkin beda ya dengan masa remaja kita ya. Artinya mungkin di masa-masa kita cukup sederhana ya, tapi sekarang lebih kompleks permasalahannya, sehingga memang para remaja harus betul-betul memiliki satu pengetahuan ya, satu wawasan yang baik sehingga bisa menghadapi setiap persoalan yang mereka temui itu ya. Jadi mereka harus punya banyak keterampilan ini ya Kak ya, untuk membentengi diri, untuk tetap supaya dia menjadi remaja yang baik. Nah, saya lihat nih Kak, di kehidupan sehari-hari remaja itu kadang juga ada yang begitu powerful. Semua kegiatan diikuti, semua jenis ekstrakurikuler di sekolah dia maui, dan ternyata dia tetap pintar aja membagi waktu antara semua kegiatan itu dan juga pelajarannya kan. Tetapi sebagian juga ada anak-anak yang begitu begini aja. Mungkin banyak yang itu ya, banyak yang artinya banyak kegiatan tetapi kurang bisa manajemen dengan baik ya. Iya, itu juga ada. Ya, tapi ada juga yang maunya aku nggak ikut kegiatan apa-apa, saat begini-begini aja, itu juga ada Kak. Ya, artinya menikmati dirinya sendiri. Menikmati tidak ikut berbagai kegiatan. Iya, itu juga cukup gitu ya. Iya, dia juga merasa kayak motivasinya itu kok masih harus didorong supaya, karena masa remaja itu kan masa bergerak ya Kak ya, masa aktif, masa dinamis. Jadi kalau remaja cuma berdiam diri itu rasanya juga eman-eman. Eman-eman masa muda Iya. Emang kalau ngobrolin masa anak-anak remaja itu emang nggak ada habisnya ya Kak ya. Ini baru seberapa yang kita bincangkan saat ini ya, masih banyak lagi. Masih banyak kebiasaan-kebiasaan remaja yang kadang membuat kita terheran-heran, bahkan kadang dirasakan oleh remaja sesuatu yang seperti itu juga ya Kak ya. Oke. Nah, ada beberapa fenomena nih Kak yang bisa dilihat ya ketika kita mendampingi remaja di sekolah. Antara lain juga masalah perkembangan yang berkaitan dengan psikis tadi ya Kak ya. Berkaitan dengan psikis. Jadi pola pikir mereka yang dewasa belum, anak-anak juga sudah mulai ditinggalkan di masa transisi ini. Itu berkaitan dengan tata krama juga Kak. Etika dan tata krama. Berkurangnya etika dan tata krama ya. Yang paling terasa nih Kak, ketika anak-anak menggunakan WhatsApp Kak. WhatsApp itu kan sudah familiar, komunikasi yang memang sangat populer untuk saat ini ya. Iya. Tetapi kadang anak-anak itu menggunakannya dengan kurang tepat. Bahasa yang digunakan kurang tepat. Kemudian juga penyampaiannya. Nah, ini kira-kira nih Kak, ini kadang jadi problem juga ya. Jadi bentuk komunikasi seperti ini jadi masalah juga. Enaknya gimana nih Kak kalau kita menemui remaja yang kebetulan menggunakan
media komunikasi WA, katakan saja WA yang paling sekarang sedang ini dengan kurang pas itu kan. Ya, itu menjadi apa nih, permasalahan tersendiri ya untuk saat ini, di mana komunikasi secara sosial, media sosial itu kadang-kadang remaja lupa bahwa ketika kita bermedia sosial itu juga perlu menerapkan etika, aturan ya, sebagaimana kita bertemu berbincang secara langsung ya, bercakap-cakap secara langsung, itu juga kita harus memperhatikan etika. Demikian juga ketika bermedia sosial itu juga kita tidak boleh mengesampingkan. Nah, ini yang apa namanya Kak, harus diperhatikan oleh remaja ya. Jadi tetap mengedepankan etika ya, jangan. Saya berpesan pada para remaja sekalian ya, anak-anakku semua, sahabat KBS, jangan apa ya, jangan asal menyampaikan kata-kata yang mungkin tidak berkenan begitu ya, kata-kata kasar atau mungkin kata-kata yang tidak sopan begitu ya. Tetap harus menggunakan kata-kata yang sopan dan beretika, meskipun itu terhadap teman sendiri, apalagi pada orang yang lebih tua gitu. Karena ketika di medsos itu kita tidak berhadapan langsung ya, sehingga kadang-kadang bisa menimbulkan persepsi lain ya. Kalau berhadapan langsung, ya, kalau kita berhadapan langsung nih Kak, berarti kan kita ngobrol ya, kita menggunakan mulut kita untuk bercakap-cakap. Ketika kita menggunakan WA itu kan kita menggunakan jari-jari kita. Nah, bisa jadi bukan mulutmu harimau tapi jarimu harimau, karena kesalahpahaman itu sangat mungkin terjadi di situ ya Kak ya. Ini salah satu fenomena ya di apa namanya, di kalangan remaja ketika terkait dengan persoalan etika ya. Nah, sekali lagi anak remajaku ya, tetap gunakan etika dalam berkomunikasi, entah itu secara langsung maupun menggunakan media. Kalau menurut pengamatan Kak Urba ini, apalagi Kak biasanya yang muncul di kalangan remaja halal, apa yang biasanya terpantau lah? Ini karena memang sekarang serba cepat begitu ya, serba pengen instan gitu kan? Pengen semuanya cepat, pengen tahu hasilnya, pengen tahu jadinya seperti apa. Kadang-kadang remaja banyak juga loh yang potong kompas gitu ya, nggak setiap berproses gitu kan? Artinya tidak memperhatikan prosesnya, tapi yang penting hasilnya. Oke. Yang proses ini yang penting ya Kak. Contohnya Kak nih. Okay. Untuk yang seperti ini apa ini kira-kira? Yang nggak setiap berproses gitu ya? Iya kan? Ya, mungkin dalam belajar ya, dalam belajar, dalam apa namanya, keseharian, ketugasan remaja sebagai pelajar, harus belajar ketika mungkin harus menghadapi ujian dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada yang potong kompas, nggak belajar tapi pengen hasilnya bagus. Kadang-kadang meninggalkan tadi apa namanya, etika ya, terus kemudian menyontek dan sebagainya. Seperti itu bentuk-bentuk potong kompas sih ya. Oke, maunya cepat-cepat, maunya nggak susah-susah tetapi hasilnya bagus. Ya. Tapi ini juga saya pikir remaja punya alasan nih Kak, karena sekarang itu zamannya serba mudah. Ya, generasi yang hidup di zaman sekarang itu menurut saya semuanya dimudahkan, semua dibuat enak gitu. Duduk aja Kak ibaratnya. Duduk aja dengan modal bawa gawe mereka, makanan bisa datang sendiri, ilmu pengetahuan bisa diperoleh dari situ, buku pengetahuan yang harusnya bisa mereka cari di perpustakaan, di toko buku, dimanapun bisa digenggam dari situ saja. Hanya satu alat itu bisa ya. Bahkan untuk bepergian pun mereka pun dimudahkan hanya dengan itu. Ini kan artinya bahwa kalau remaja itu maunya serba cepat, serba
kilat serba itu sebenarnya juga bisa jadi dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu juga kan. Ya sebetulnya tinggal apa namanya gimana kita melihat ya, ada sisi, memang semuanya ada sisi baik sisi buruknya ya, tapi ketika kita menanggapi dengan sisi yang positif ya insya Allah hasilnya positif, Begitu artinya ya. apa, mungkin dari sisi tadi ada efisiensi waktu, ada sehingga kita bisa mengerjakan lain yang lebih produktif. Kemudian dari sisi banyak ya sebetulnya budaya insan yang bisa kita ambil sisi positifnya, tetapi ingat tetap jangan melupakan proses ya. Prosesnya itu harus kita juga paham betul ya. Ketika kita mau makan apa tinggal pencet, tapi paling tidak kita tahu menghargai bahwa makanan yang kita makan itu dari sebuah proses ya, artinya kita ada penghargaan ya. Tidak kemudian ketika semuanya dipermudah justru melupakan proses dan terlena ya oleh kemudahan itu. Ya berarti tetap berproses itu penting ya, karena dengan setiap berproses juga mungkin kebanggaan itu akan jauh lebih terasa ya Kak, gitu, daripada yang instan yang serba cepat itu ya. Juga melatih kepekaan anak terhadap melatih kepekaan anak terhadap orang lain yang membantu proses itu kan, maksud saya. Ya, Seperti kan itu ya. ada penghargaan. Iya. Itu ya Kak ya. Iya, itu Esensinya ketika sedang berproses. Iya. Itu ingin hasil yang baik, maka setialah berproses. Itu ya, sahabat remajaku dimanapun berada, teman-teman KBS ku, itu beberapa hal yang berkaitan dengan remaja, dilema yang sering terjadi di hadapan remaja. Nah, ada juga nih Kak yang menganggap bahwa remaja itu anak yang sulit untuk diberitahu. Ya. Ada orang tua yang mengatakan, anak saya itu susah sekali dikasih tahu tentang apa Bu? Tentang manajemen waktu, membagi waktu antara belajarnya, antara kegiatannya, antara main gamenya. Nah, ini juga sementara remaja sendiri saya nggak mempermasalahkan Bu. Gitu, kenapa orang tua saya susah dengan kegiatan saya ini, padahal saya biasa-biasa saja. Bagaimana nih Kak, menyingkronkan antara orang tua yang menganggap anaknya seperti ini, sementara remaja sendiri no problem, begitu Kak? Ya memang ini sering juga ya terjadi ya, artinya apa yang dimaui orang tua sama yang dimaui remaja itu mungkin berbeda. Kadang maksudnya orang tua itu baik untuk remaja, tetapi kadang-kadang remaja tidak memahami maksudnya orang tua apa. Demikian juga sebaliknya, ini yang sering terjadi dan menimbulkan persoalan. Nah, di sini perlu adanya komunikasi ya yang efektif antara orang tua dan remajanya. Jadi ketika remaja memiliki sesuatu yang aktivitas atau apapun begitu, memang harus dikomunikasikan pada orang tua. Nah, sehingga orang tua juga bisa memahami apa yang dilakukan oleh remaja gitu ya. Oke, ya jadi tetap komunikasi itu kuncinya ya Kak. Kuncinya. Iya. Apapun itu komunikasi itu pegang peranan. Ada selaku remaja harus menghargai orang tua ya. Dan orang tua selaku orang tua juga memahami kondisi remajanya. Ya. Jadi bisa dibilang orang tua ketika memahamkan ke anak atau orang tua ketika menegur anak itu juga gunakan hal-hal yang tidak menyinggung perasaan anak.
Sebaliknya juga untuk anak-anak atau remaja ketika harus menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, juga gunakanlah etika yang baik. Kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Oke. Ada lagi Kak yang perlu kita bincangkan? Mungkin untuk saat ini cukup Cukup Kak, ya. Nanti Oke. besok kita akan kita bahas lagi karena membicarakan masalah Remaja itu sangat panjang, nggak pernah ada habisnya. Iya, habisnya. Ini masih apa ya, masih sebagian kecil yang kita sampaikan. Oke. Mungkin kita akan harus undur diri Ya, ya. kita akhiri dulu perjumpaan perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi dengan bahasan remaja yang berbeda. Dan masih banyak lagi, jangan khawatir. Sahabat remaja, andai kata punya persoalan-persoalan terkait dengan masalah kalian, masalah perkembangan remaja, apapun itu, silakan bisa konsultasikan ke kbs.yogyakarta.go.id. Ya, kita nunggu di situ ya Kak ya. Kak Yanti akan setia bersamai bersama kalian semuanya. semuanya. Oke Kak, kita akhiri dulu Oke. ya. Sampai jumpa lagi. Pada akhirnya kami mengucapkan sampai jumpa di Jumpa. pertemuan KBS berikutnya. yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap gembira. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.